Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya untuk anak-anakku sekalian, siswa-siswi 9D, E dan juga F dari SMPN 1 Jenggawa. Baik, untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini, marilah kita membaca doa sebelum belajar dahulu. Semoga ilmu dan pelajaran yang kita pelajari pada hari ini dapat kita terima dengan baik, bermanfaat bagi kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, di sini Bapak akan melanjutkan pelajaran yang selanjutnya. Kemarin bab 6 alhamdulillah sudah selesai ya. Dan sekarang masuk ke bab 7, yaitu meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar dan tawakal. Apa sih sebelumnya kita bahas apa sih optimis itu, apa sih ikhtiar itu, dan apa sih tawakal itu? Kita ketahui bahwa optimis ini adalah rasa percaya diri, di mana kita meyakini adanya kehidupan yang lebih bagus, dan keyakinan, di mana keyakinan itu kita gunakan untuk menjalankan aksi kita, menjalankan perbuatan kita untuk meraih hasil yang lebih bagus. Itu yang dinamakan optimis. Lebih gampangnya kita harus percaya diri kalau kita ini bisa melakukan perbuatan yang mana perbuatan tersebut dapat menuntun kita untuk menjadi lebih baik. Itu yang namanya optimis. Dan kemudian ikhtiar. Kita ketahui ikhtiar ini adalah bisa juga disebut sebagai usaha, di mana seorang hamba itu pasti berusaha dalam memperoleh sesuatu yang ia inginkan. Nah, ini yang disebut sebagai ikhtiar. Jadi seorang hamba ini mempunyai target dalam kehidupannya, ingin berhasil dalam kehidupannya. Entah berhasil dalam hal apa, pasti seorang hamba ini akan berikhtiar, akan berusaha untuk mencapai yang namanya target yang ia targetkan, keberhasilan itu sendiri. Dan kemudian yang ketiga adalah tawakal. Setelah kita beroptimis, kita percaya diri kita bisa melakukan perbuatan tersebut, yang mana perbuatan tersebut dapat membuat kita menjadi lebih baik, kemudian kita berikhtiar, kita berusaha, dan kemudian kita bertawakal, yaitu berserah diri. Tawakal itu sendiri artinya berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kita akan menunggu hasil apa, hasil dari ikhtiar kita, maka kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti itu, kita optimis dulu, kita harus percaya diri untuk dapat melakukan suatu perbuatan, melakukan usaha, kemudian kita berusaha, dan setelah berusaha kita berserah diri. Semua hasil itu yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhtiar tanpa tawakal itu sombong. Kita berusaha, kemudian tanpa ada berserah diri, tanpa ada yang namanya kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang dinamakan sombong. Dan kemudian apabila tawakal sendiri, kita berserah diri namun tidak ada ikhtiar, tidak ada usaha, maka apa yang terjadi? Maksudnya
mana hasilnya kalau kita tidak ada usaha untuk mencapai sebuah keberhasilan? Maka dari itu ketiga hal ini, optimis, ikhtiar, dan tawakal, harus kita tanamkan dalam meraih kesuksesan bagi diri kita. Nah, itu adalah pengertian dari optimis, ikhtiar, dan tawakal, dan juga hubungan antara optimis, ikhtiar, dan juga tawakal. Kemudian ayat-ayat dalam Al-Quran yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang isinya itu mempunyai makna penjelasan mengenai sikap optimis. Kita harus beroptimis, di mana ayat tersebut ada yang menjelaskan kita harus berikhtiar, kita harus berusaha, dan juga ayat yang menerangkan tentang tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, dalam surah Az-Zumar ayat 53, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'ah innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah, ya ibadiyalladzina asrafu, hai hamba-hambaku, alladzina asrafu, yang melampaui batas, ala anfusihim, atas dirinya sendiri. La taqnatu mir rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa-dosa kalian semua. Innahu, sesungguhnya Allah itu huwal ghafurur rahim, adalah zat yang maha pengampun dan juga maha penyayang. Dan juga ada ayat yang menerangkan ikhtiar, kita harus berusaha, dalam surah An-Najm ayat 39 sampai 42. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Yang mana firman ini menerangkan di dalamnya memiliki makna atau pesan-pesan mulia dari Allah Subhanahu wa ta'ala mengenai sikap ikhtiar, sikap usaha, yang artinya, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya segala sesuatu itu. Quran surat An-Najm ayat 39 sampai 42. Kemudian dalam surah Ali Imran ayat 159, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi pesan-pesan bagi kita, pesan-pesan mulia, di mana menerangkan yang namanya tawakal, pesan-pesan untuk kita bertawakal kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin." Yang mana artinya, fabima rahmatin minallahi linta lahum, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min haulik, sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.
fa'fu anhum, maka dari itu maafkanlah mereka, wastaghfir lahum, dan mohonkanlah ampunan bagi mereka, wasyawirhum, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, fil amr, dalam urusan itu, fa idza azamta, dan kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, fatawakkal 'alallah, maka bertawakkallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah itu menyukai hamba-hambanya yang bertawakal kepadanya. Ketiga ayat tersebut memiliki pesan-pesan mulia dari Allah, di mana menerangkan mengenai sifat optimis, ikhtiar, dan juga tawakal. Nah, 3 ayat tersebut. Dan kemudian anak-anakku sekalian, setelah Bapak menerangkan ketiga ayat yang memiliki pesan mengenai optimis, ikhtiar, dan tawakal, dan juga sebelumnya Bapak telah menerangkan apa sih pengertian dari optimis, ikhtiar, dan juga tawakal, dan kemudian Bapak menerangkan mengenai hukum bacaan qalqalah. Kita masuk ke penjelasan mengenai tajwid, di mana ini menerangkan hukum bacaan qalqalah. Apa sih qalqalah itu? Qalqalah secara bahasa adalah memantul. Dan qalqalah sendiri secara istilah itu adalah bunyi huruf yang mantul ketika huruf tersebut dimatikan. Nah, huruf apa saja sih yang termasuk bacaan yang dihukumi dalam ilmu tajwid itu termasuk bacaan qalqalah? Nah, di sini terdapat 5 huruf yang termasuk dalam hukum bacaan qalqalah, yaitu qaf, ta, ba, jim, dan juga dal. Nah, kalau biar gampang menghafalnya, maka dapat disingkat qatbujadin. Qaf, ta, ba, jim, dan juga dal. Nah, hukum bacaan qalqalah sendiri itu dibagi menjadi 2. Nah, yang pertama yaitu qalqalah sughra. Qalqalah sughra sendiri adalah qalqalah yang terjadi apabila huruf qalqalah itu dari kelima huruf tersebut, salah satu dari 5 huruf tersebut itu mati atau sukun pada tengah kalimat, maka cara membacanya itu memantul, namun kecil sekali. Kecil saja memantulnya. Seperti contohnya razaqnahum, razaqnahum, razaqnahum. Nah, di situ ada huruf qaf, yang mana huruf qaf itu mati atau sukun di tengah-tengah kata razaqnahum. Dan juga ada contoh lain yaitu wayubtilah, wayubtilah. Nah, di situ ada huruf ba yang termasuk huruf yang di dalamnya termasuk huruf yang masuk pada hukum bacaan qalqalah, dan ba tersebut sukun atau mati pada tengah-tengah kata wayubtilah, wayubtilah, wayubtilah. Dan contohnya yaitu taqtuluhum, taqtuluhum, taqtuluhum. Ada huruf qaf mati di tengah kata. Nah, itu termasuk qalqalah sughra. Waliyubliyah, waliyubliyah. Nah, di situ ada huruf ba, qatbujadin, qaf, ta, ba, jim, dan juga dal. Nah, waliyubliyah di situ terdapat huruf ba mati di tengah kata, maka termasuk dari hukum bacaan qalqalah sughra. Dan kemudian pembagian hukum bacaan qalqalah tersendiri yang kedua yaitu qalqalah kubra. Nah, qalqalah kubra ini qalqalah yang terjadi apabila huruf qalqalah tersebut dari kelima huruf tadi qatbujadin itu mati karena waqaf, karena berhenti. Nah, cara membaca qalqalah kubra ini memantulnya huruf qalqalah tersebut lebih kuat dan juga lebih mantap dari qalqalah sughra. Nah, kita tahu kalau arti dari sughra itu kan kecil, dan juga kubra adalah artinya besar. Maka dari itu qalqalah kubra ini memantulnya lebih besar, lebih kuat.
Seperti miwaraihim muhit. Nah, di situ memantulnya lebih kuat dan juga lebih mantap. Nah, di situ ada huruf to. Kita tahu kalau to ini termasuk huruf qalqalah dari kelima huruf hukum bacaan qalqalah. Qat bu jadin qaf to ba jim dal miwaraihim muhit. Nah, huruf to ini mati karena waqaf, karena berhenti, dan juga di akhir kalimat, maka termasuk hukum bacaan qalqalah kubra. Dan kemudian contoh lagi birabbil falaq. Birabbil falaq. Nah, di situ ada huruf qaf termasuk huruf qalqalah, di mana huruf qalqalah terdapat pada akhir kalimat yang diwaqafkan dan juga mati. Maka dari itu termasuk hukum bacaan qalqalah kubra. Dan kemudian ada zatil buruj was-samaa'i zatil buruj. Was-samaa'i zatil buruj. Nah, di situ ada huruf jim. Huruf jim qatbu jadin. Nah, termasuk dari huruf qalqalah, dari salah satu kelima huruf qalqalah, dan huruf tersebut mati karena waqaf, terdapat di akhir dari kalimat. Maka termasuk bacaan apa? Qalqalah kubra. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Untuk penugasan nanti Bapak jelaskan di Google Classroom saja. Mohon untuk anak-anak dari setiap kelas tolong membuat grup WhatsApp dari 9D, E, dan juga F, sehingga pengumpulan tugasnya nanti dari grup WhatsApp saja. Dan Bapak sudah memberikan nomor WhatsApp kan, nanti dikoordinir ya ketua kelasnya untuk membuat grup kelas, kemudian memasukkan Bapak di grup kelas tersebut dari kelas D, E, dan juga F. Nanti Bapak memberikan tugasnya dari situ. Nah, dan juga nanti Bapak jelaskan mengenai penugasannya di Google Classroom. Sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga ilmu yang telah Bapak sampaikan ini bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. どんな顔すればいいか分かってるだけどまだ答えてくれよ。闇を払って闇を払って